Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu azza wa jal bil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini, di pagi yang sejuk ini, secerah dan sejuk hati-hati ibu semua ya. Nah, karena ini tanggal muda ya. Tanggal muda. Baik. Tanggal muda atau tanggal pertengahan? Tengah. Mau tanggal muda. Mau tanggal. Jadi kalau sudah mau menghadapi tanggal muda, cerah hatinya. Cerah pikirannya. Apalagi menurut ibu insya Allah tidak ada tanggal tua. Semua tanggal muda. Mau tanggal berapa tetap tanggal muda. Alhamdulillah. Benar ibu ya. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di majelis ilmu ini yang disebutkan oleh Nabi SAW di taman, di antara taman-taman surga. Nah, makanya tadi ibu cerah, kita semua cerah pikiran dan hatinya karena kita sedang berada di taman di antara taman-taman surga. Masya Allah ya. Lupakan hutang ibu, lupakan kebutuhan, lupakan apa ya? Ya, kita sedang berada di taman di antara taman-taman surga. Yang ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, wafima makna, jika kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah di taman-taman surga. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang kau maksud taman di antara taman-taman surga, sehingga kami diperintahkan untuk singgah ketika kita melewati? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW yang dimaksud dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga adalah halaqah zikir. Kenapa dinamakan halaqah zikir? Karena di dalamnya atau di sana dibacakan atau mengingat akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Au halaqatul ilm, atau juga yang dimaksud raudhatun min riyadil jannah adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, yang pertama setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbahagialah karena tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala
menghadiri taman di antara taman-taman surga, memasuki taman di antara taman-taman surga, kecuali mereka lah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan difaqihkan, difahamkan terhadap ilmu agamanya. Maka salah satu jalan di antara jalan-jalan untuk memahami agamanya, maka jalan itu dinamakan dengan tolabul ilmi. Ketika seseorang dimudahkan untuk bermajelis ilmu, maka insya Allah dialah orang-orang yang akan diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agamanya. Maka ketika seseorang diberikan kepahaman terhadap agamanya, maka sebagaimana hadis yang kita baca tadi, mereka lah orang-orang yang akan dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah ibu-ibu rahimakumullah, jika kebaikan yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita peroleh itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu merupakan kebaikan yang hakiki. Merupakan kebaikan yang hakiki. Sekalipun kadangkala kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita kadangkala tidak sejalan dengan keinginan kita. Tidak sejalan dengan keinginan kita atau kehendak kita. Kita inginnya, kepenginnya tidak kerja tapi banyak duit, begitu ibu kan ya? Ya saya juga mau ibu, nggak kerja tapi banyak duit. Ya, tapi kemudian ternyata sudah bekerja, sudah banting tulang, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Bener nggak sih istilah ini bu? Ini istilah ya, maksudnya lelahnya begitu berat, perjuangannya begitu dahsyat. Nah, makanya kalau bahas istilah-istilah itu kadang-kadang nggak masuk akal. Masa kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu kan? Maksudnya adalah begitu perjuangannya berat. Namun ternyata sampai hari ini tetap Allah berikan cukup. Cukup. Ya, beli apa cukup. Beli ini cukup. Beli ini cukup. Serba cukup lah. Maksudnya mungkin yang disebut cukup di sini tidak sebagaimana kita inginkan. Namun jika ini merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah ibu. Karena barangkali ketika ibu minta, ya Allah kayakan aku ya Allah tanpa kerja, misal. Ya boleh-boleh saja meminta itu ibu ya. Allah kabulkan ibu orang yang berduit. Pokoknya ini gelang sampai sini. Kiri sampai sini, kalung bukannya ke sini, ke belakang. Jadi bingung nih depannya mana nih gitu. Anting ibu nih bukan cuma satu, tapi habis satu nyambung, panjang seperti ini. Belum ibu kalau jalan sedikit diangkat, biar gelang-gelang kaki berbunyi kerincing, kerincing, kerincing. Gitu ya. Justru mungkin ketika Allah kabulkan doa kita, kita kaya raya, ada panggilan sedekah menjadi pelit. Begitu ibu ya. Ada panggilan bermajelis ilmu, takut kalau rumah saya ditinggal ngaji nanti ada yang masuk. Takut ini, takut itu, takut. Nah, akhirnya ibadah tidak serius. Tapi dengan keadaan yang sekarang ini, alhamdulillah kita ini punya motor satu,
yang penting bisa jalan. Ibu ya. Kemudian rumah juga di dalamnya ada apa sih? Paling ya ada kipas angin, ada kulkas. Ditinggal ngaji, adem, tenang. Gak ada pikiran di belakang, aduh celengan saya takut diambil orang. Kalung emas giwang yang saya simpan di belakang, di bawah kasur takut diambil orang. Akhirnya apa? Ngajinya gasak, gresek. Ustaz lama banget sih, lama banget. Gitu. Habis salam langsung pulang. Ketenangan batin tidak ada. Masya Allah. Itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebaikan itu adalah kebaikan yang hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nikmati. Maka nikmati. Karena belum tentu kenikmatan, ketenangan, kenyamanan yang kita rasakan pada hari ini ibu. Itu dirasakan oleh teman-teman kita. Oleh teman-teman kita yang kadangkala kalau kita ketemu dengan dia memang senyumnya luar biasa. Kayak gak ada beban gitu ibu ya. Ketemu kayak gak ada beban, enak gitu. Tapi ketahuilah ibu, kalau dia pulang ke rumah pusing. Ya itu tadi, kalau ibu menghadapi tanggal muda senyum karena akan menerima ya ujroh lah. Gaji yang walaupun tidak sebanyak orang-orang. Tapi yang gajinya banyak siap-siap untuk cicilan mobil yang pertama, mobil kedua, rumah yang di Cikarang, rumah yang di Jakarta, anak sekolah 5 juga 5 juta kali 5, habis. Ibu masih ada di dompet walaupun 300.000, bisa ngebaso sekeluarga, betul ibu ya? Senyumnya senyum cerah, senyum bukan buat-buatan, bukan, senyum asli, bukan senyum palsu, ya. Iya. Jadi jangan ini bu, ada tetangga, bukan tetangga, teman kita keluar dari mobil, masya Allah ya, jalannya tegak begini kan, terus ininya di sini apa namanya, tasnya di sini kan, bawa uang tuh kayaknya ya. Tahu nggak uang itu buat apa? Buat bayar cicilan. Husnudon, saya husnudon ya, bukan suudon, husnudon. Itu. Karena ketika berangkat tegak, pulangnya agak begini. Kenapa? Ini udah kosong. Masya Allah ya. Dan itu beri sering kok ibu begitu. Makanya Masya Allah, yang paling bahagia adalah mereka orang-orang yang diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah ibu-ibu rahimakumullah, demi Allah saya sampaikan demikian. Harta, jabatan, popularitas kecil dan itu fana. Ya. Ibu punya mobil, ibu punya harta. Saya pernah menyampaikan dan saya pernah mendengar dari guru kita, semua harta yang kita miliki ini dulunya pernah dimiliki oleh orang lain. Dan orang lain telah meninggal dunia. Di bawah tidak sama dengan kita nanti. Maka sebaik-baik harta oleh kata Nabi dimiliki oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya bukan aib. Orang yang memiliki harta bukan aib. Utsman bin Affan. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabatnya, banyak orang yang kaya raya, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, orang yang kaya. Jadi bukan berarti harus miskin Ustaz, enggak. Kekayaannya mereka pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ibu rahimakumullah, sekali lagi bersyukurlah kepada Allah taala yang pada kesempatan yang mulia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk duduk di majelis ilmu ini. Ketahuilah ibu rahimakumullah, para malaikat turun. Para malaikat mereka ikut duduk bersama kita. Para malaikat dalam sebuah riwayat disebutkan mereka mendoakan ampunan kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Mereka mendoakan agar diberikan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika doa itu dilantunkan oleh para malaikat,
maka insya Allah doa itu adalah merupakan doa yang mustajab. Maka ibu rahmatullah ta'ala, di kesempatan ini juga Allah subhanahu wa ta'ala sudah sedang memberikan kasih sayang kepada kita, sedang menaungi kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Maka sempatkan ibu rahmatullah di tengah-tengah majelis ilmu kita, angkat kedua tangan kita, meminta, ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah doa-doa kita di waktu yang mustajab ini akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbil alamin. Baik ibu rahmatullah, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, ya, masih membahas mengenai bab ke-32, ya, yakni bab at-tawakkal 'ala Allah, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana bab atau pembahasan yang sudah kita sampaikan ibu rahmatullah, bab tawakal ini merupakan bab yang muhimmah, yang penting, karena bab ini merupakan rangkaian dari bab-bab sebelumnya yang ini berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ibadah, yakni ibadah hati. Jadi tawakal merupakan ibadah hati. Yakni tawakal sebagaimana kita mungkin tahu maknanya, tawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibahas sebelumnya, tawakal akan sempurna jika seseorang melakukan dua perkara. Jadi disebut dengan tawakal itu ketika seseorang melakukan dua perkara. Yang pertama, tafwidul amri ilallah. Tafwidul amri ilallah, yakni menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perkara menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang ini merupakan amalan hati. Jadi bukan hanya amalan lisan. Kita sering mengucapkan, sudah serahkan saja kepada Allah ta'ala. Serahkan saja urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lisan kita berkata, namun yang dinilai pada hakikatnya adalah di hati kita. Betul tidak hati kita meyakini kita menyerahkan urusan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau masih menggantungkan hati kita kepada selainnya? Ya, masih ada menggantungkan urusan kita kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan tidak mungkin akan sempurna seseorang menyerahkan, ya, urusan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali orang itu memahami tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah, menciptakan, menguasai, dan mengatur. Ya, perbuatan Allah, tauhid rububiyah, meyakini Allah lah yang menciptakan bumi ini, dunia ini. Meyakini atau mentauhidkan Allah hanyalah Allah yang mengatur. Terus kemudian yang ketiga, hanya Allah yang menguasai. Yang mengatur, misalkan memberi rizki, kemudian menurut kadarnya, itu termasuk Allah lah yang mengatur. Keluarga ini dikasih mobil 4, keluarga ini bisa beli mobil 3, keluarga ini bisa mobil 2, keluarga ini 1, keluarga ini tidak punya mobil sampai dengan meninggal. Semua itu yang ngatur siapa ibu-ibu? Allah. Allah kasih keluarga ini anak 12. Ada yang anaknya 12 ini Bu? Ada yang di sini? Iya, teman saya kemarin baru lahir anak ke-13. Anak ke-13 Bu, Masya Allah, tabarakallah ya. Anak ke-13.
Ada yang dikasih keluarga ini 10, ini 9, ini 2, ini dikasih 1, ini sampai dengan meninggal belum atau tidak dikasih anak. Allah berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Ini firman Allah. Katakan, Tuhanku yang telah membuka rizki bagi hambanya yang dikehendakinya, dan juga Allah membatasi rizki bagi hambanya. Siapa yang mengatur itu semua? Allah. Jadi jangan bilang, Ustaz, oh masih 1 anaknya, sini saya minta. Kalau memang yang ngasih ibu ya, semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa tahun nikah? Udah 5 tahun. Belum punya? Belum. Itu aja baru 2 tahun udah 5. Semua itu adalah Allah yang mengatur. Itu. Tapi kenapa pertanyaannya tidak pernah begini? Ibu udah punya mobil? Belum. Itu aja udah punya 6. Kenapa kalau masalah dunia tidak pernah diinin? Ya, bahkan semua hal yang kita terima itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menguasai. Jika ada dalam hatinya keyakinan tauhid rububiyah, maka tentu apa yang sedang kita tawakalnya itu, ya sesuatu yang sedang kita tawakal, maka pasti akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disampaikan, ibu udah kerja, ibu udah banting tulang, ibu udah luar biasa perjuangan untuk mencari harta, untuk kebutuhan, tapi Allah tetap kasih segitu. Allah kasih segitu, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita hidup ini siapa yang menciptakan? Allah. Kita hidup ini siapa yang mengatur? Allah. Terus kemudian kita hidup ini Allah, siapa yang menguasai kita semua? Allah. Sudah. Kalau udah punya keyakinan itu, insya Allah memberikan atau menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sempurna. Begitu juga harus memahami tauhid asma wa sifat. Kemudian selain dari menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga memiliki unsur, yaitu badlul asbab. Selain dari tadi tahfidhu ilallah, tafwidul amri ilallah, menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka yang kedua adalah badlul asbab. Seorang yang bertawakal itu harus melakukan sebab. Melakukan sebab. Ibu punya motor baru. Kan biasanya kalau motor baru, kalau diparkir dilihatin terus, bener nggak Bu ya? Dilihatin, oh masih ada gitu kan? Dilihatin lagi, kok nggak ada? Dipindah oleh abang parkir, maksudnya dipindahin biar selamat gitu kan? Langsung ibu ke sana, mana motor saya? Pindahin ke sini Bu, gitu. Nah, selain menyerahkan, insya Allah kita sudah, ini adalah milik kita yang diberikan oleh Allah, kita serahkan kepada Allah, kita simpan di sini. Tapi harus ada usaha, digembok. Nah, ada sebab bahwa agar tidak hilang digembok. Nah, ada unsur sebab, badlul asbab, yaitu melakukan sebab. Jadi seorang yang bertawakal dengan benar adalah ketika melakukan satu, menyerahkan urusan, ini perbuatan hati, semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua harus melakukan sebab, dan ini sudah disebutkan kemarin ketika Ibunda Maryam, ya, Ibunda Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihis salam, ketika beliau itu ingin melahirkan, mau melahirkan, ketika susah payah, kehausan, lapar, dan kemudian beliau itu ada usaha untuk mendekati pohon kurma, ya kan? Dan kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoyang-goyangkan, yang pada akhirnya alhamdulillah kurma itu bisa berbicara Tuhan. Pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, jatuhlah kurma, jatuh. Tapi ternyata di sini ada sisi, yaitu ada unsur sebab.
Maryam itu diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang-goyangkan, ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutuban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal akar pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Surat Maryam ayat 25. Begitu juga Nabi SAW ketika berkeinginan untuk memiliki keturunan, maka ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya, Ibu? Menikah dengan berapa wanita, Ibu? Ayo, istri Nabi berapa? Banyak. Ada 9. Ada 9. Iya, ada 9. Namun itu pun Allah yang ngatur. Walaupun 9 istri, tapi yang melahirkan cuma berapa? Yang melahirkan putra dan putri Nabi SAW ada berapa istri? 4 apa 2? Ya, ibu terkecoh kan? 2. Siapa saja? Khadijah dan satu lagi Maryah Al-Qibtiyah Al-Misriyah. Sedangkan istri-istri yang lain tidak ada. Ini siapa yang mengatur, Ibu? Allah Subhanahu wa taala. Putra putri Nabi SAW ada berapa semua? 7. Yang Khadijah berapa? 6. Yang Maryah 1. Yang Maryah namanya siapa putranya? Ibrahim. Meninggal umur berapa? Umur? Udah Ustaz kok ke situ-situ. Umur 1,5 tahun. Sekitar 18 bulan. Nah, tinggal yang 6. Ya, semuanya dilahirkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Dan semua laki-laki, yang anak laki-laki siapa saja? Selain Ibrahim, terus Qasim. Siapa lagi anak putra Nabi yang laki? Abdullah. Ya. Itu semua meninggal ketika waktu kecil. Ada hikmahnya di sana. Ya. Dengan cara menikah, mencari dengan melakukan sebab atau ikhtiar. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan tawakal, kemudian kita berdiam diri sampai tidak melakukan sebab. Dan ini sebuah kekeliruan atau kesalahan. Kita pengen mendapatkan uang, ada usaha. Jangan berpangku tangan, serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga kalau dikasih duit, nanti ada orang yang datang ngasih duit. Siapa? Harus memiliki usaha. Baik bekerja, berdagang, bisnis, ya. Atau minimal ikhtiar atau usaha itu dengan doa. Gak pernah berdoa kepada Allah, bagaimana bisa dikasih? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecukupan ekonomi itu boleh. Ya. Kemudian juga yang telah kita bahas, ya ini kesalahan-kesalahan tentang atau terhadap seputar tawakal. Yang sudah kita bahas adalah tawakal ada yang salah. Tawakal yang salah, kemudian ada tawakal yang kurang. Ya. Tawakal yang salah bisa ada yang mengakibatkan syirkul akbar, ada yang menyebabkan syirkul asghar. Tawakal yang salah yang merupakan atau menyebabkan syirkul akbar ada beberapa. Yang pertama adalah perbuatan tawakal kepada mayit secara mutlak. Jadi menyerahkan urusan kepada mayit, yang mayit itu tidak bisa berbuat apa-apa, Ibu ya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang sudah meninggal itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk orang lain, Ibu. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri agar selamat pun tidak bisa. Ini
apalagi untuk orang lain. Maka mungkin sekarang banyak cerita-cerita tentang ya Syekh Fulan, Habib Fulan, ketika meninggal katanya ketika dibuka kuburannya lagi duduk bertelakan emas. Kemudian ada orang yang bertanya, kamu kok Habib di sini? Jangan ngobrol sama siapa-siapa, tutup lagi, tutup. Kayaknya kok enak banget. Itu cerita bohong. Ya, cerita bohong. Orang yang sudah meninggal itu akan menjumpai alam kubur. Yang kita yakini atau ahli sunnah meyakini di alam kubur itu ada azab, ada nikmat. Ada azab, ada nikmat. Buktinya Ustadz, emang di alam kubur ada azab? Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita berlindung dari siksa kubur? Doa yang sering kita ucapkan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min adzabi qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi di hadis yang mula ini Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita berlindung dari siksa kubur. Maka ini membuktikan bahwa di alam kubur itu ada siksa. Yang tentu kita telah mendengar penjelasan dari guru-guru kita, manakala seseorang meninggal dunia, kemudian diantar untuk dikebumikan atau dikuburkan, setelah orang-orang pergi keluar dari kuburan, maka akan datang dua malaikat. Malaikat siapa? Munkar, Nakir, yang rupa mereka ketika datang itu menyesuaikan dari keadaan si mayit. Apabila si mayit adalah orang yang beriman, maka akan diseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Rupa mereka berdua, malaikat Munkar Nakir itu dengan penuh ya kewibawaan, kenyamanan ketika berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Mereka diantaranya adalah para mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagi orang-orang yang mulia keimanannya, mereka orang-orang yang ya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah para penghafal Quran. Masya Allah, kaum muslim, ibu rahmatullah, penghafal Quran, mereka akan didatangi oleh malaikat dengan perawakan yang sejuk dan mengucapkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i. Tuh, di ayat terakhir di surat Al-Fajr ini apa? Fadkhuli jannati, masuklah kepada surgaku. Allahu Akbar. Itu. Namun sebaliknya jika yang meninggal adalah orang yang mujrim. Apa mujrim ibu? Penuh dengan dosa. Apalagi faliyadzubillah ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan berbuat syirkul akbar, tidak bertobat sebelum meninggal, maka rupa dari malaikat Munkar Nakir itu menyeramkan. Yang ketika itu akan diawali ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat kesyirikan, orang-orang yang berbuat kebid'ahan, orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dia tidak akan menjawab, tidak akan bisa menjawab. Dia hanya mengatakan ha ha ha. Ya memang di sini bisa jawab bu, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Apa agama Islam. Tapi yang di sana nanti itu yang menjawab bukan mulut, tapi amal. Maka amal apapun akan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi, akan jadikan saksi kita.
Orang-orang yang mujrim ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Di dunia dia berbuat kebid'ahan, dia menentang nabi, dia berdusta atas nabi. Apa jawaban mereka? Ha ha ha, pukul oleh malaikat. Apa agamamu? Dia tidak akan menjawab ha ha ha. Walaupun di dunia dia katanya Islam, Muslim, tapi ternyata orang yang pertama membenci syariat Islam. Apain jilbaban? Apain celananya dipotong-potong? Gitu ya Bu ya? Kenapa pegang jenggot udah kayak apa? Perasaan beda Ibu ya? Kenapa ya? Ya? Iya, kecuali memang nggak tumbuh. Kalau nggak tumbuh memang nggak tumbuh. Udah tumbuh ya udah biarin. Menghina ajaran Islam. Walaupun di dunia dia mengaku Muslim, ketika ditanya madinuka, apa agamamu? Jawabannya ha ha ha. Aku nggak bisa jawab. Jadi bukan mulut kita yang jawab, Ibu Birahmakumullah, amal kita. Apa? Dipukul oleh malaikat. Sekarang ada cerita malaikat Munkar Nakir datang. Kamu mau ngapain? Mau nanya teman saya ini? Jangan. Balik lagi. Ini teman saya, jangan ditanya. Katanya pergi. Kayaknya kok ceritanya enak banget Ibu ya. Ada yang mengatakan, saya dengar sendiri. Jangan takut sama Munkar Nakir. Kenapa? Karena mereka itu makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Gak usah takut, sama-sama makhluk. Bukankah malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ya Ibu? Apa Ibu? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Alaiha, yang di dalamnya itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waqudun nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari batu dan manusia. Alaiha, di dalam neraka itu malaikah, para malaikat, ghiladun syidadun, yang mukanya serem dan ganas. Masa bisa diajak ngobrol, kamu mau kemana? Mau ke sini? Jangan, ini teman saya, nggak usah ditanya. Udah pulang sana pulang. Gampang banget seperti itu. Malaikat itu rupanya gitu, syidadun, ghiladun, la ya'sunallah, kata Allah. Yang malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan matu'marun, dan akan siap untuk melakukan tugas apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak akan kayak kita, nggak enak tinggalin. Enggak, malaikat apa yang diperintahkan Allah, sami'na wa ta'na. Kok dibilang malaikat Munkar Nakir nanti dikasih ini? Ya, ada juga cerita seorang meninggal, kemudian ditempelin surat di sini ya. Nanti ditanya, nanti kalau kamu ketemu malaikat Munkar Nakir, kalau ditanya jangan jawab, kasih aja surat ini. La ilaha illallah. Ini ada Ibu Rahmakumullah, kasih surat ini, nanti dia tahu, nanti kan gak akan ditanya. Cerita halu, cerita bohong sekarang itu luar biasa Ibu Rahmakumullah. Ya, bahkan ada yang katanya di kuburan didatangi malaikat itu ngajarin Al-Quran sampai khotam. Ya udah nggak usah ngapalin di dunia, nanti di alam kubur enak sama malaikat diajarin Al-Quran sampai khotam. Cerita-cerita ini sungguh kebohongan yang luar biasa yang pada hari ini datang. Ya sekarang subhat-subhat banyak Ibu Rahmakumullah. Sekarang ada ibu-ibu belum lama ini yang mengaku dia adalah putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dengar nggak? Ibu yang belum bermain medsos, yang bermain medsos pasti tahu. Ada ibu-ibu yang bersumpah dia itu adalah Ruqayyah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruqayyah itu istri siapa? Iyo Ibu,
putri Nabi SAW namanya Ruqayyah itu suaminya namanya siapa? Ayo. Di sini ada sirah ibu ya. Ada sirah, mudah-mudahan sampai di situ ya. Suaminya siapa namanya? Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berarti sahabat Utsman bin Affan itu dijuluki dengan nama Dzu Nurain, yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena Utsman bin Affan memiliki dua istri, dua-duanya putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama Ummu Kulsum, yang kedua Ruqayyah. Tapi ini meninggal kemudian ini. Bukan dua-duanya jadi satu, tapi ini meninggal ganti kemudian menikahi yang satunya. Nah, kalau Ruqayyah datang lagi, Utsman marah ntar. Kenapa? Ini si Ruqayyah ini udah punya suami, bener nggak ibu? Makanya sekarang ada subhat baru. Iya betul ibu, yang mengaku Ruqayyah binti Muhammad SAW. Allah musta'an. Ini sekarang tapi di belakangnya banyak pengikutnya, herannya begitu. Kemudian yang kedua, tawakal secara mutlak terhadap mayat secara mutlak udah. Kemudian yang kedua, contohnya adalah tawakal secara mutlak kepada mayat, itu termasuk syirkul akbar. Kemudian tawakal kepada yang ghaib secara mutlak, itu juga syirkul akbar. Tawakal kepada makhluk yang hadir pada perkara yang tidak mampu kecuali Allah, itu juga termasuk syirkul akbar. Dan kemudian tawakal keliru, yaitu syirkul asghar, yaitu tawakal, bentuk tawakal kepada makhluk yang dia mampu namun hatinya bersandar kepada makhluk tersebut. Ini termasuk tawakal yang keliru tapi hukumnya masih syirkul asghar. Contohnya ketika kita sering sakit ibu, kemudian misalkan ibu punya langganan dokter, ada nggak? Ibu sering kalau ke dokter itu sembuh alhamdulillah. Itu hati-hati, nanti kalau hatinya mengatakan bersandar kepada pokoknya kalau tidak dokter itu nggak sembuh, ini sudah masuk syirkul asghar. Karena sudah mirip dengan apa? Sedikit yang menyembuhkan bukan Allah lagi tapi dokter itu. Oleh karena itu kalau nggak dokter itu aku nggak mau. Ya, ini hati-hati dalam hati punya keyakinan demikian. Seperti itu ya. Nah itu yang sudah kita sebutkan Ibu Rahmatullah, yang sebelumnya kita sudah sebutkan di bulan yang lalu ya. Maka di kesempatan yang berbaik kita lanjutkan ya. Selanjutnya adalah satu kesalahan juga, yakni meninggalkan tawakal sebab ya, yang tadi disebutkan sebenarnya. Ada kekeliruan dalam tawakal adalah manakala seseorang meninggalkan tawakal berupa sebab, melakukan sebab. Sebagian orang, termasuk kita mungkin dulunya, pernah menyangka bahwa maksud atau yang disebut dengan tawakal yang sempurna itu, ya sudah serahin saja sama Allah urusan. Toh nanti beres kalau Allah berkehendak, begitu saja ibu ya. Tanpa melakukan sebab. Ini mungkin dulu seperti itu. Ya, makanya banyak cerita-cerita disebutkan oleh Syekh Abdul Razak radhiyallahu taala, Syekh Abdul Razak ya, yang beliau sering ke Indonesia, pernah bercerita begini Bu. Ada sebagian orang di zaman sekarang yang membuat cerita-cerita agar orang itu hanya bertawakal dengan menyerahkan kepada urusan kepada Allah saja dan tidak melakukan sebab. Jadi banyak cerita-cerita. Contohnya yang beliau ceritakan, mereka ada yang bercerita, ada seorang dai itu bercerita, atau dia pernah ingin atau hendak berdakwah. Namun ketika meninggalkan keluarganya, meninggalkan istri, anak-anaknya, ya, itu tanpa memberikan sesuatu apapun. Ada nggak ibu?
Jadi ada orang yang ingin berdakwah di mana selama 3 hari, 4 hari, 40 hari. Itu anak dan istrinya di rumah itu tidak dikasih apa-apa. Katanya tawakal saja sama Allah, serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga akan Allah jaga. Nah, ada cerita seperti itu. Nah, pada hari ini banyak ibu. Makanya yang terdekat ini saya mendengar ada seorang ibu yang melahirkan anak ke-6, kemudian ibu ini meninggal. Ya, anak ini ibunya meninggal ketika melahirkan anak ke-6. Ternyata ketika ditanya, disut, ketika meninggal itu nggak ada yang datang. Ini siapa yang ngurusin? Termasuk suaminya nggak ada. Suaminya sedang berdakwah katanya. Suami sedang berdakwah di luar. Dan ternyata si istri inilah yang memiliki usaha sendiri untuk menghidupkan 5 putra putrinya itu. Si suaminya ini keluar dari rumahnya katanya berdakwah tanpa meninggalkan sepeser apapun. Nah ini kesalahan besar ibu-ibu rahimakumullah. Nah si dai ini ibu-ibu rahimakumullah, dalam ceritanya itu, dia ketika hendak berdakwah hanya meninggalkan keluarganya dengan panci dan batu. Panci sama batu. Ya. Kemudian si suami ini yang sebagai seorang dai yang mau apa? Berdakwah ke sana, memerintahkan kepada keluarganya, istrinya tentunya untuk masak batu tersebut. Kemudian bertawakallah gitu. Ya. Memasak batu tersebut dan bertawakal kepada Allah. Dalam singkat cerita, ternyata batu itu berubah menjadi nasi katanya. Aduh, senang banget ibu ya. Ibu pernah begitu nggak? Masak batu nanti berubah menjadi nasi. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi telur. Jadi nasi. Ini cerita. Nah ini ceritanya begitu. Si Abdul Razak Allah Ta'ala menceritakan tentang ada seorang dai yang bercerita seperti itu. Jadi keluarganya itu ditinggalin panci sama batu saja. Disuruh kalau lapar masak aja batu ini. Itu akan berubah menjadi nasi. Akhirnya ibu-ibu rahimakumullah dengan cerita ini banyak orang yang takjub, banyak orang yang terpesona. Sehingga mereka membuang seluruh dalil dan kaidah yang telah disebutkan bahwa ya Nabi SAW sendiri itu meninggalkan sebab. Jadi meninggalkan dalil, membuang dalil-dalil bahwa Nabi itu dulu melakukan sebab, dibuang. Akhirnya apa? Banyak orang yang melakukan demikian, meninggalkan keluarganya tanpa melakukan tawakal yang benar. Tanpa melakukan tawakal benar maksudnya adalah dia memang bilang serahin aja sama Allah. Nih panci sama batu. Nanti kalau lapar dimasak ya. Nanti jadi bubur. Nanti jadi nasi. Sudah plus ayam gorengnya di atas. Waduh seneng banget kalau gitu ya. Ini cerita ya. Cerita-cerita halus seperti itu. Bohong ibu. Sehingga ketika orang dengar seperti itu luar biasa. Ya udah nggak usah banyak tawakal. Maka orang seperti ini itu tidak dibenarkan dalam bertawakal, menghilangkan sebab. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan sebuah kisah juga tentang orang yang ingin membuktikan bahwa ia sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuktikan bahwa Allah akan memberikan rizki tanpa usaha. Ini ada cerita dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ingin membuktikan bahwa tanpa tawakal usaha pun Allah akan kasih. Disebutkan bahwa orang tersebut pergi berjalan melewati gurun pasir tanpa membawa bekal. Jadi kalau jalan ke gurun pasir itu kan tentu gak ada makanan ibu ya. Iya kan bu? Gurun pasir, di kanan kirinya cuma pasir, gurun. Gak ada. Kalau kehausan bagaimana? Ini orang ingin membuktikan tanpa usaha pun bisa Allah cukupkan. Makanya dia ke
gurun pasir tanpa bawa bekal apa saja. Nggak bawa bekal apa-apa, cuma baju. Dia sebutkan bahwa orang pergi berjalan melewati gurun pasir tanpa membawa bekal, dia hanya membawa benang. Membawa apa? Benang. Kira-kira benang buat apa ibu ya? Gak bawa makanan, gak bawa minuman, cuma bawa benang sama jarumnya tentu. Ketika orang-orang bertanya alasan kenapa kok tidak bawa bekal, orang tersebut menjawab ingin membuktikan bahwa dia bertawakal. Maksudnya tanpa melakukan sebab. Ketika ditanya tentang mengapa dia membawa benang, orang tersebut menjawab benang tersebut dibawa untuk jaga-jaga jika suatu waktu bajunya sobek harus dijahit auratnya biar tidak kelihatan. Maka orang-orang pun mengatakan, nah bawa benang juga termasuk sebab. Bawa benang juga termasuk melakukan sebab. Tapi kan untuk bajunya bukan untuk badannya. Kalau makan minum gimana? Ya, bahwa dia bawa benang, bawa jarum itu untuk menyambung atau menambal apa baju yang sobek itu termasuk melakukan sebab. Ya, begitu juga Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah taala menyebutkan meninggalkan sebab itu bertentangan dengan akal, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan realita. Kenyataannya semua orang pasti melakukan sebab, benar nggak ibu? Bahkan seseorang bertawakal ketika mendapatkan rizki, dagang, bisnis, kerja, itu bagian dari tawakal, melakukan sebab. Bahkan ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu pun termasuk bentuk tawakal, melakukan sebab. Maka sekali lagi birahmatullah, ada orang yang mengaku gak usah kerja, gak usah ini sebenarnya sebuah kesalahan. Oleh karena itu jangan sekali-kali birahmatullah, sekali ketika bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan sebab. Nah, ini bentuk-bentuk kesalahan yang terakhir, yakni meninggalkan sebab ketika bertawakal itu merupakan kesalahan atau kekeliruan. Jangan kita lakukan ini birahmatullah. Dan disebutkan di sebelumnya juga saya ulang bahwa bertawakal itu ternyata bukan hanya masalah dunia saja. Bukan masalah dunia saja. Kita ingin dapat uang, kita bisa beli rumah, kita bisa beli makan, kita bisa beli kendaraan. Tawakalnya apa? Selain menyerahkan kepada Allah urusan kita kepadanya, juga melakukan sebab, bekerja, berdagang, dan melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan uang. Nah itu masalah dunia. Ternyata bukan hanya masalah dunia saja tawakal itu ibu birahmatullah, tapi tawakal juga dalam masalah akhirat. Saya tanya, ibu pengen masuk surga apa neraka? Serahkan saja sama Allah. Kalau Allah ke surga, aku mau ke surga kok, gitu kan ya? Atau ibu melakukan sebab? Melakukan sebab. Apa syarat untuk mendatangkan kita dapat surga? Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, yang di dalamnya kekal abadi. Oh, berarti bisa masuk surga syaratnya taat. Apa? Bagaimana taatnya? Ya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Nah, harus ada usaha. Apa perintah Allah dan Rasulnya? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya umroh, ya sedekah, baca Al-Quran, majelis ilmu, menolong, zikir. Ya, lakukan. Agar kita termasuk orang yang taat, yang insya Allah masuk dalam ayat itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Orang yang taat Allah kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan surga. Tapi kalau duduk aja, ada panggilan azan gak sholat, ada panggilan siam Ramadan gak puasa, ada panggilan sedekah ketika dia mampu juga tidak mau,
Sudah mampu untuk haji, biaya ada, umur ada, tidak mau. Ada panggilan umroh, udah mampu biaya ini juga tidak mau. Bagaimana kalau kita tidak mau, kemudian kita dimasukkan ke dalam kan tak nyambung dengan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada usaha. Oleh karena itu, tawakal bukan hanya dalam masalah dunia, tapi juga masalah akhirat. Ayo ibu, ya seperti kita datang di pagi hari mula ini, kita duduk untuk bersama-sama belajar, itu bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar rumahnya, dia berjalan kaki, dia naik motor, dia naik mobil, naik pesawat, bisa enggak? Kalau Furqan naik pesawat, naik apa saja yang bisa dinaikin, kemudian dia berjalan menuju suatu tempat, yaltamisu fihi ilma, yang tempat itu tujuan diantaranya adalah mendapatkan ilmu. Oh, apa kata Nabi? Sahhalallahu lahu bihi, dengannya, dengan ibu berjalan keluar rumah, keluarin tenaga, keluarin uang, bensin, naga, pikiran, waktu, dengannya itu ibu berangkat, sahhalallahu lah, Allah akan mudahkan baginya. Apa yang dimudahkan oleh Allah untuknya? Tariqan ilal jannah, jalan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ibu rahmakumullah. Harus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Coba lihat orang-orang yang dijamin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar fil jannah kata Nabi. Abu Bakar itu tempatnya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Emang apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ayo, bisa disebutkan satu saja ibu yang paling, ya, yang menurut ibu tahu bagaimana Abu Bakar, perjuangan dan pengorbanan Abu Bakar terhadap agama Allah ini. Yang pertama diantaranya ya, ketika beliau ya beriman akan datangnya akan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW diberangkatkan oleh malaikat Jibril, ya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa zaman dulu kalau jalan pakai onta berapa bulan, Bu? Bisa 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan pakai onta. Ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha di langit 7. Langit 7. Ibu tahu langit 1 dengan langit 2 jaraknya berapa? Hah? Langit 2 dengan langit 3, langit 3 dengan 4, 4 dengan 5 dan seterusnya sampai 7. Jangan sampai 7, 1 saja. Langit pertama dengan langit kedua itu jaraknya sekitar berapa? 50.000 tahun perjalanan. Ini langit 7, Sidratul Muntaha. Kemudian turun, kemudian ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa dalam 1 malam. Yang pada waktu itu belum ada teknologi sekarang ini. Yang sekarang saja, teknologi sekarang saja belum juga mampu. Ya kan Bu? Belum pasti mampu. Ini pada zamannya Allah berangkatkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu kan, dan seterusnya. Itu segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang diberkahi, naik ke Sidratul Muntaha, balik lagi dalam 1 malam. Maka ketika Nabi SAW, peristiwa ini terjadi pada tahun berapa? 3 Hijriah, 3 tahun sebelum Hijriah. 3 tahun sebelum hijrah.
Berarti di tahun dakwah 10 di Mekah. Ketika menyampaikan kira-kira ibu, wahai penduduk Mekah, saya telah diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan turun lagi dalam satu malam. Kira-kira jawaban mereka itu apa? Dituduh macam-macam, majnun, ghubi. Tahu majnun ibu? Majnun itu artinya gila. Tapi lebih dahsyat lagi ghubi. Ghubi itu lebih dahsyat dari gila. Apa ya? Pokoknya lebih lah. Ya? Nabi dibilang seperti itu, ngarang, bohong, pembohong dan seterusnya, ya. Macam-macam. Apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala? Ayo. Pada waktu orang-orang menghina Nabi, mencaci maki, membuli lah kira-kira seperti itu loh ya. Kita aja dibully satu orang udah gimana perasaan kita ibu? Kita kalau dibully satu orang saja udah bagaimana? Ini yang bully semua masyarakat Arab, masyarakat Mekah. Tapi datang Abu Bakar, kalau memang itu disampaikan oleh Muhammad, sodaktu, saya percaya. Coba, berani ibu kalau gitu ibu? Ibu diserang juga kalau begitu. Kadang-kadang diem aja lah, kita mah lebih baik diem aja lah. Gitu kan begitu ya? Abu Bakar tidak, makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sejak itu dijuluki As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kenapa membenarkan? Di antara orang-orang yang tidak mau beriman, Abu Bakar termasuk orang yang beriman. Nah, ini salah satu sebab disebutkan Abu Bakar fil jannah. Perjuangan beliau harus ada usaha, ibu rahmatullah. Jangan sampai kita meninggalkan sebab untuk masuk surga kok nggak ngapa-ngapain. Bagaimana? Jangan. Ya. Ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Pernah dengar ibu? Yang disebutkan sahabat Hanzalah ini ketika meninggalnya itu dimandikan oleh para malaikat. Masya Allah. Dimandikan oleh para malaikat. Kenapa? Pada perang Uhud, beliau pagi-pagi malamnya beliau berhubungan suami istri, ya. Di pagi harinya beliau menenggal jihad bersama Rasulullah, belum mandi besar, beliau berangkat dan kemudian meninggal. Ini sahabat Hanzalah ibu. Segitunya kan? Maka disebutkan Hanzalah itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan untuk mendapatkan surga itu bukan apa ya? Harus perjuangan ibu, harus ada pengorbanan. Sekarang nih jam segini enaknya ngapa bu di rumah? Rujakan, HP-an, tidur, nonton sinetron. Ya betul bu ya? Enak pokoknya di rumah angkat kaki. Ngapain duduk di Al-Furqan? Gak dapat apa-apa. Tapi ibu tekad kuat. Hari Selasa pertama, kedua, ketiga, bahkan hari Senin sampai hari Minggu di sini kan masya Allah ya. Kalau saya lihat YouTube-nya Al-Furqan itu nggak akan bosan ibu. Hari ini ada, hari ini jam ini, bahkan hari ini bisa jam ini ada, jam ini ada, jam ini ada. Ibu kalau nggak berangkat nggak tenang aja, buka YouTube-nya, bisa di review ulang lagi dari ustadz-ustadz kita itu ibu. Jadi berbahagialah ibu rahimakumullah, di sini banyak kebaikan. Di sana ibu rahimakumullah, di sana bukan di sini ya, di sana kebaikan begitu kecil. Seorang itu hanya maaf, berangkat kerja, pulang kerja, tidur, berangkat lagi, berangkat, pulang, tidur, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Tahu-tahu KTP-nya udah habis. Dulu mah udah habis ya, sekarang mas umur hidup ibu ya. Tahu-tahu KTP-nya udah habis, kenapa? Gak pernah dilihat. Ternyata umurnya udah 42 tahun kayak saya ini. Dunia yang dipikirin, dunia yang dipikirin. Ngobrol sama orang, dunia lagi. Ya. Ke masjid cuma hari Jumat, itu aja telat. Ya ibu ya.
Ke masjid hanya hari Jumat, itu aja telat di belakang. Atau mungkin ke masjid pas disolati, faliyuzubillah. Atau ke masjid hanya di Ramadan, tapi juga di minggu pertama doang. Bener nggak Bu ya? Iya, di minggu pertama atau di malam pertama. Masya Allah ya, luar biasa. Alhamdulillah. Tapi kenapa kok hari kedua ketiga nggak dilanjutin? Balik lagi lembur. Ternyata kata istri saya suruh lembur. Istri juga yang ini. Kenapa? Harus nanti pulang kampung harus bawa duit Mas. Masa kita ke sana nggak bawa apa-apa? Itu mobil ganti Mas. Terus gitu ya. Akhirnya apa? Ramadan tinggal kenangan. Hanya isinya kerja dan kerja. Bukankah itu orang rugi ibu rahmatullah? Banyak di sana jujur wallahi ibu. Kerja pulang nongkrong di depan rumah. Nanti tidur besok berangkat lagi. Pulang nongkrong lagi sama tetangganya. Itu terus mana kebaikan ibu rahmatullah? Ada azan nongkrong, ada majelis ilmu juga nggak mau. Maka berbahagialah ibu rahmatullah dengan kondisi sekarang kita ini. Mau ngaji jam berapa ayo? Mau pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada ya. Jangan bosan, untuk kebaikan jangan bosan ibu. Mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa dalil di sini Bu ya. Di antaranya adalah surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 23, dan hanya kepada Allah lah hendaklah kamu bertawakal jika kamu orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat ini bi'ibnahmukumullah, ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu orang yang beriman. Ayat ini berkenaan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya yang meninggalkan kota Mesir menuju ke tempat yang suci yaitu Baitul Maqdis. Di mana? Palestina. Di mana ayat itu yang tadi nih wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, itu ayat sebelumnya berbunyi ya qaumi dukhulul ard al-muqaddasah allati kataballahu lakum wa la taraddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa berkata, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi. Ya, di ayat sebelumnya di surat Al-Maidah ayat 21. Akan tetapi ternyata di dalam kota Palestina tersebut ada orang-orang yang kuat dan zalim, sehingga membuat kaum Nabi Musa alaihissalam itu takut. Akan tetapi Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk berjihad. Jadi Allah memerintahkan Nabi Musa dan kaumnya untuk melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, ya, Masjidil Aqsa maksudnya, ya, di Palestina. Tapi ternyata ketika ingin mau ke sana, itu ternyata di Palestina ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang zolim, sehingga kaum Nabi Musa alaihissalam gak mau mundur, pengecut namanya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk berjihad. Ayo berjihad, ya, karena kota tersebut menjadi milik Bani Israel. Karena kota tersebut milik Bani Israel. Namun ketika Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa itu diajak untuk berjihad, apa kata mereka? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan tadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, menjawab ketika apa? Ketika diajak oleh Nabi Musa untuk berjihad untuk masuk ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Mereka berkata, ya Musa, qalu ya Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam.
zalim. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Maksudnya adalah agar mereka itu keluar dulu baru bisa masuk. Tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha. Nah, ini bentuk pembangkangan kaum Nabi Musa kepada perintah Allah dan Rasulnya. Perintah Allah dan Nabi Musa agar berjihad. Ini udah membangkang ibu. Ya, maka kemudian berkata dua orang yang soleh. Jadi ternyata ada dua orang yang soleh berkata, yang perkataannya ini dua orang soleh ini diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di ayat 23-nya. Berkata dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ininya? Perkataannya, serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu kepada Allah jika kamu beriman. Kira-kira siapa ibu? Kira-kira siapa orang soleh yang dimaksud itu? Ya, dalam ayat ini. Nah, ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Perkataan dua orang soleh ini yang diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasuki niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu beriman. Siapa kira-kira dua orang itu? Dua orang itu bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Yang Yusha bin Nun ini kelak juga akan diangkat oleh Allah menjadi nabi. Yusha bin Nun itu kelak akan diangkat oleh Allah sebagai nabi. Dan satu lagi adalah Kalib bin Yufanna. Kalib bin Yufanna. Dua orang soleh ini dari Bani Israel yang telah memotivasi kaumnya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apa jawaban Bani Israel walaupun dua orang soleh ini mengatakan demikian ibu? Jawabannya di Al-Maidah ayat 24 ya. Qalu ya Musa inna lan tadkhuluha abadan. Apa kata orang-orang Bani Israel ya? Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Ya. Madamu fiha fadhhab anta wa rabbuka. Nah, ini perkataan Bani Israil ini, perkataan muridnya atau kaumnya Nabi Musa ini yang sangat ya membuat kita itu ya perkataannya kurang adab kepada Rasul, kepada Nabi. Apa perkataan mereka? Fadhhab anta wa rabbuka. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu. Tuh, kamu aja sama Tuhanmu, itu bahasa kita. Kamu aja Musa sama Tuhanmu yang ke sana. Dan berperlah kamu berdua. Tuh. Ini kan kalimat atau kata-kata kurang sopan atau adab. Biarlah kami menanti di sini saja. Berarti orangnya pengecut, tidak mau. Nah, ini udah mulai ini Bu. Sifat-sifat Bani Israil seperti ini. Mereka nggak mau usaha. Mereka pengecut. Bahkan menyerahkan, udah kamu aja sama Tuhanmu, Musa, peranglah berdua sama sana. Tuh. Ayat ini menunjukkan ibu bermukumullah sikap kurang ajar, Masya Allah ya. Dari siapa? Dari Bani Israel kepada Nabi Musa alaihis salam. Nah, ini ibu bermukumullah. Ini sebab turunnya ayat 23 surat Al-Maidah, kisah dari peperangan siapa? Nabi Musa alaihissalam ketika memerintahkan kepada kaumnya untuk memasuki Masjidil Aqsa. Tapi ternyata ya Bani Israil ini sungguh ya kurang adab. Mereka malah mengatakan kalau bahasa kita, udah kamu aja Musa sama Tuhanmu yang perang sana. Saya mah nunggu aja di sini. Nunggu hasilnya doang. Nah, maka disebutkan di situ ya tidak.
tidak akan selama-lamanya tidak akan kemana? Tidak akan masuk ke Masjidil Aqsa orang-orang Bani Israel itu. Ya. Tapi kenyataannya di sekarang gimana, Bu? Malah yang menguasai. Ya kan, Bu ya? Nah, ini ada cerita sendiri tentu ya. Yang intinya Ibu rahimakumullah, ketika mereka diperintahkan untuk berjuang atau berjihad untuk masuk ke Masjidil Aqsa, mereka tidak mau. Maka sampai dengan Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Harun alaihissalam itu meninggal, itu belum sempat Bani Israel itu masuk ke Palestina. Setelah 40 tahun dalam masa kesesatan itu, barulah Bani Israel bisa masuk pimpinan Yusha bin Nun. Nah tadi, yang Yusha bin Nun tadi, yang termasuk 2 orang soleh ini, kelak akan dinobatkan menjadi nabi setelah Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, tapi memang tidak pernah disebutkan Ibu ya, nabi namanya Yusha bin Nun. Nabi dan Rasul itu jumlahnya banyak Ibu, bukan hanya 25. Ya, bukan hanya 25. Tapi dalam hadis saya pernah baca, yakni jumlahnya sekitar Nabi dan Rasul itu sekitar 124.000. Hah? 124.000. Insyaallah ya. Tapi yang kita tahu berapa? 25. Yang 25 juga banyak yang kita tidak tahu. Benar nggak Bu ya? Iya. Suruh kita baca sirah 25 Nabi aja ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kalau dengerin sih enak sebenarnya. Di sini alhamdulillah kalau saya lihat di YouTube itu, channel itu ada pelajaran mengenai apa Ibu? Sirah ya. Sirah Nabawiyah. Ini luar biasa. Jadi pelajaran sirah Nabawiyah Ibu, bahkan itu pelajaran yang sangat lengkap. Kenapa Ibu? Karena ketika perjalanan sirah Nabawiyah misalkan, maka di sana akan ada masalah akidah, ada masalah muamalah, adalah masalah ibadah, gitu kan Bu ya. Jadi ketika diceritakan Nabi misalkan seperti ini, masalah akidah nih. Jadi di sana masalah akidah. Terus ketika misalkan bercerita tentang bagaimana Nabi bersama tetangganya, nah itu masalah akhlak muamalah. Kemudian Nabi diceritakan di sana ketika berjual beli. Berarti Nabi di sana bahwa kita ada punya pelajaran mengenai muamalah. Begitu juga ketika Nabi disebutkan sholat di sini dan seterusnya, maka itu masalah ibadah. Maka kalau sirah itu banyak Bu, ada akidahnya, ada sirah, ada muamalahnya, ibadahnya, lengkap. Makanya pelajaran sirah itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab Ibu rahimakumullah. Sampai di sini ya. Di matan yang pertama, hadis atau dalil yang pertama yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan di sini ada beberapa dalil lagi yang mungkin mudah-mudahan ada waktu untuk melanjutkan insyaallah ya. Di bulan akan datang di tanggal berapa Ibu? Minggu keempat di tanggal 26. Baik, insya Allah bisa ya. Saya sampai di tanah air tanggal 24. Berarti tanggal 26 masih ada ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita Ibu ya. Dan sekaligus saya mohon doa restu ibu-ibu semua. Insya Allah di bulan besok di tanggal 13 saya akan bersamai jamaah kami kembali insyaallah ya. Insyaallah ta'ala. Baik, kemudian di Desember juga insyaallah masih bisa Ibu ya. Insyaallah masih bisa. Karena insyaallah setelah 10 hari kepulangan di Desember awal pun saya akan berangkat kembali ke Tanah Suci insyaallah. Disusul di Januari juga di tanggal 14.
Masya Allah, mudah-mudahan ibu semua diberikan kemudahan juga untuk bisa menginjakan kedua tanah suci insya Allah ya. Baik, sampai di sini bismillah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kata dan kalam yang kurang berkenan. Insya Allah kita ketemu lagi. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.